diskusi pada hari Selasa nanti 15 Agustus dengan tema mengenal budaya Batak. Dengan pembicara atau narasumber adalah Bapak Daniel HP Panggabean. Nah, ini mungkin ada hubungan nanti dengan remah-remah yang diselamatkan Bahtera itu mungkin nanti. Oke, kembali ke Pak Andrew Martin, atau Ya, kita tahan sebentar ini dulu sudah Bapak ya? terhubung. Oh ya, Ini ini ada sudah. gangguan sedikit. Oh ya, ya ya, silakan Pak, silakan. Suara saya kedengaran? Suara Bapak terdengar Pak, baik Pak ya. Baik, terima kasih Ibu Rita dan moderator yang saya kasihi. Pertanyaan pertama, menurut Ibu Rita, umur bumi ini sebenarnya ada ada yang memprediksi kurang lebih 6.000 tahun, ada juga yang jutaan tahun. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi mana yang benar kira-kira menurut Ibu berdasarkan sastra Ibrani? Oke, saya Ya, langsung jawab yang satu ini dulu. Pertanyaan mengenai umur bumi yang jutaan tahun itu bisa saja mungkin, ya, karena genealogi kalender itu bukan terjadi pada hari yang pertama, karena matahari dan bulan itu baru Tuhan ciptakan pada hari yang keempat. Hari dalam bahasa Ibrani itu Yom. Nah, kata Yom itu tidak mutlak berarti 24 jam. Ya, karena kita nggak bisa menentukan bahwa hari pertama yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 itu adalah 24 jam. Bagaimana kita menghitungnya itu 24 jam? Wong, eh, matahari dan bulannya itu belum diciptakan. Yang artinya satuan waktu Yom pada Kejadian pasal 1 itu bukan bermakna 24 jam, tetapi bermakna bentangan waktu. We don't know berapa lama. Nah, kemudian Tuhan menciptakan matahari dan bulan pada hari keempat, kemudian Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam. Nah, dari situ kita nggak tahu kapan Tuhan mulai memutar bumi itu pada porosnya, dan di situ terjadilah perputaran bumi yang kemudian menjadikan satuan waktu satu hari, 12 siang dan 12 malam, ya. Nah, apakah umur Adam itu dihitung ketika dia diciptakan atau dihitung ketika dia keluar dari Eden? Nah, ini tampaknya kalender Yahudi menghitung ketika Adam itu keluar dari Eden, yang dimana Adam itu menurut beberapa penafsiran dia diciptakan dalam keadaan yang sudah dewasa, karena begitu dia diciptakan Tuhan menempatkannya di Eden untuk mengusahakan taman itu, dan karena kita nggak tahu bentangan waktu antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, yang kemungkinan itu adalah bentangan waktu yang bisa jutaan tahun, maka dengan pemahaman ini kita lihat kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan dan Alkitab itu sebenarnya tidak bertentangan. Dan saya juga sudah memperkenalkan satu buku yang menarik, tulisan dari mana ya? Mana buku saya? Ini. Ya, Sapiens, Yuval Noah Harari. Yang dimana Yuval Noah Harari itu menghitung kehidupan Adam itu sebagai awal peradaban. Sebelum Adam diciptakan, itu adalah sebelum adanya peradaban. Jadi seandainya ada makhluk seperti manusia, seperti Pithecanthropus erectus yang diperkirakan bisa berumur jutaan tahun, itu mungkin saja. Tetapi manusia hari ini yang adalah keturunan Adam, yang dimana di situ saat dimulainya masa peradaban manusia, maka
misalnya binatang-binatang purba, manusia-manusia purba, itu adalah kemungkinan makhluk-makhluk lain yang diciptakan yang tidak ditulis di Alkitab ini, yang kehidupannya itu sebelum ketika bumi itu diputar oleh Tuhan menjadi satuan waktu hari ini. Pak Andrew, itu sudah kita pelajari. Mungkin pada awal-awal sejarah manusia ya, Bapak bisa setel rekamannya nanti. Nah, kalau saya ini membahasnya lagi nanti butuh beberapa jam lagi. Ya, yang kedua Bu ini. Iya, Kedua ini banyak santer kita dengar bahwa tanggal 25 itu kalau berhitung kepada tahun tahun Yahudi itu tidak jatuh pada tanggal 25. Ada yang memperkirakan bulan 25 apa, Pak? Tanggal 25 bulan apa? Desember maksudnya. Oke, Nah, oke, yang ya. umum. Nah, ada juga penafsir itu tanggal kelahiran Yesus itu diperkirakan antara Juni Juli begitu. Nah, ini hitung-hitungannya sebagaimana Ibu sampaikan tadi, ada nisan dan lain sebagainya, mungkin itu secara Oke, detail bisa diberikan kepada kita bagaimana pengertiannya. baik. Bapak tadi saya sudah presentasikan mengenai pendapatnya dari Rabi Yehosua, ya. Yang Rabi Yehosua itu tadi mengatakan Benisan, ya, pada bulan Nisan alam semesta ini diciptakan. Pada bulan Nisan leluhur-leluhur Israel itu lahir. Pada bulan Nisan leluhur-leluhur Israel itu juga mati. Pada bulan Nisan Israel itu ditebus. Nah, dari pendapatnya dari Rabi Yehosua tadi, sebentar, saya ingin tampilkan lagi ya. Dalam Seder Olam tadi, dari perdebatan tadi, yang ditulis dalam Rosh Hashanah pasal 12 itu, kalau seandainya alam semesta ini diciptakan pada bulan Nisan, dan kejadian-kejadian yang dahsyat itu pada bulan Nisan, saya tanya kepada Bapak, ya, inkarnasi Yesus ke dunia ini pada saat dia lahir atau pada saat dia masuk ke dalam rahim perawan suci Maria? Anda bilang yang mana? Ya, masuk ke dalam perawan Maria. Ya, nah, kalau Anda membaca dari tulisan Bapak Gereja yaitu Tertullianus dalam On the Trinity, dia mengatakan bahwa Immaculate Conception itu terjadi pada 25 Maret, ya, yang saat itu terjadi pada sekitar tahun 5 sebelum Masehi, ya. Nah, kalau memang demikian, tanggal itu adalah tanggal yang sama dengan 14 Nisan, yaitu Paskahnya orang Yahudi. Nah, kalau Rabi Yohanan tadi mengatakan pada bulan Nisan orang Israel itu ditebus. Tuhan Yesus itu mati kapan sih? Menurut Yohanes 19 ayat 30, Tuhan Yesus itu mati pada Erev Pesak 14 Nisan. Kalau Tuhan Yesus itu mati pada 14 Nisan, maka konsepsi Yesus Kristus itu terjadi pada tanggal 25 Maret seperti yang dituliskan oleh Tertullianus pada abad kedua. Coba Anda hitung. 9 bulan setelah 25 Maret, kapan itu? 25 di Desember. Desember. Nah, 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi adalah tanggal yang sama dengan 25 Kislev. 25 Kislev adalah Hanukahnya orang Yahudi. Maka kalau kita memperingati Yesus pada 25 Maret yang pada saat itu equal dengan Rosh Hashanah, bukan Rosh Hashanah, Hanukahnya orang Yahudi, 25 Kislev. Nah, mundur 9 bulan ke belakang kan Paskahnya orang Yahudi. Jadi Immaculate Conception terjadi pada bulan Nisan, dan saya percaya seperti yang ditulis dalam Apostolorum Didaskalia, Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 pada bulan Kislev, bulan 9-nya kalender Yahudi.
Jadi kalaupun ada orang mereka-reka Yesus lahir pada bulan Sukot, ada juga yang mereka-reka pada bulan Juni. Ya, namanya juga tafsir. Tetapi tafsir mereka hanya tafsir, tidak ditulis dalam dokumen gereja. Saya punya Apostolorum Dia sekalian. Nah, di dalam buku Apostolorum Dia sekalian di sini ditulis kelahiran Yesus tanggal 25 bulan 9 kalender Yahudi. Nah, itu adalah 25 Kislev, yaitu Hanukkah. Nah, kalau lahirnya 25 Desember, maka konsepsinya sekitar bulan Maret. Itu, Pak Andrew, kalau Baik, Anda bisa Bu. terima, nanti Ya. kapan-kapan saya akan bicara mengenai perhitungan tanggal ini kalau deket-deket Natal aja. Ya, Baik, Ya, Bu. Yang terakhir, Bu. Yang ya. terakhir, ya eh, Pak Oke, Andrew, yang kedua, Pak, silakan. ya, yang yang terakhir Ibu Pak Andrew katakan kita mohon maaf Pak relasi. Andrew kita batasi dulu nanti Oke, baik. ya kita simpan dulu pertanyaan Pak Andrew. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Cucun, ini Pak Cucun Cucun, Setiawan, silakan Pak Cucun. Halo Bu Rita, silakan. sudah lama baru ketemu lagi Bu. Ya, Terima kasih untuk pemaparannya Bu. sama-sama. Eh, Tadi Ibu menyatakan bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Nah, kita tahu bahwa Adam itu juga diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Apakah dengan demikian lamanya tinggal Adam di Taman Eden itu bisa disimpulkan selama 2 hari Bu? Apa seperti itu? Bisa saja. Namanya juga tafsir. Yang saya bilang tadi kan tafsir. Nah, kenapa tafsir Ya, itu saya pegang? Karena hari penyunatan itu pada hari ke-8 untuk anak-anak Yahudi. Yesus sendiri bangkit pada hari ke-8 yaitu hari Minggu. Hari ke-7 kan Sabtu. Maka hari ke-8-nya adalah Minggu. Dan selalu angka 8 itu menjadi angka pemulihan ya kematiannya orang Yahudi. Begitu, Pak. ya. Dengan demikian tafsiran ini juga menjawab kepenasaran saya, Bu. Ya. Mengapa Adam dan Hawa ini yang sebelum jatuh dalam dosa itu diperintahkan oleh Allah untuk berkembang biak, berarti kan hubungan seksual itu sudah diizinkan oleh Allah, tetapi kok setelah jatuh dalam dosa baru mereka punya anak begitu. Ya, Jadi saya ya, bisa mengerti bisa. kalau memang lama tinggalnya itu tidak terlalu lama, Ya begitu, Bu. terlalu lama, udah keburu pengen jadi Tuhan, ya. Betul, Baik, baik Pak. itu saja, Bu. Terima kasih untuk Ya, dan penjelasan. Terima kasih. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Cucun. Ya, kita lanjutkan ke Bapak Alfa. Pak Alfa, silakan Pak Alfa. Eva, silakan. Shalom, Shalom. Shalom Pak. shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Ibu Rita, saya mau tanya. Eh, saya mau tanya begini. Jadi yang saya baca, jadi saya pelajari kitab Kejadian. Ini mungkin agak sedikit out of topic, tapi ada hubungannya kenapa saya tanya dengan pembahasan tentang Nuh. Jadi saya pikir mumpung tentang Nuh, jadi saya tanya. Ini Bu, jadi kan orang-orang yang keturunan Kain semua sudah di wipe out di air bah. Nah, lalu akhirnya keturunan orang-orang yang dalam tanda kutip jahat lahir lagi dalam bentuk keturunan dari Yafet ya Bu ya kalau nggak salah. Tadi, Kanaan. Nah, lalu ya Kanaan. Nah, lalu pada akhirnya keturunan-keturunan dari Sem yang nanti campur aduk dan segala macam itu kan akhirnya kalau saya lihat dari demografi atau geografinya mereka kan terpisah keturunan Sem, lalu dikatakan di seberang itu keturunan dari Kanaan, keturunan dari Yafet, yang which is akhirnya kalau tidak salah itu nanti dari keturunan Sem yang adalah Pelek lalu ke bawah sampai ke Terah dan Abraham, mereka orang yang menyeberang gitu kan Bu. Ya. Nah, F. yang saya mau tanya, kalau
kalau saya tidak salah hitung, Nuh itu kan masih setidaknya satu zaman dengan Terah ya kalau nggak salah. Atau Sem masih satu zaman dengan Abraham. Nah, Sem masih satu zaman dengan Abraham. iya. Nah, yang saya mau tanya, pertanyaannya ada dua. Kalau misalnya apa nggak cukup, boleh dijawab satu aja, Ibu. Heeh. Yang pertama, apakah Abraham itu ketika Tuhan suruh kembali ke Kanaan ini, apakah Abraham sebenarnya nggak yang totally have no idea kenapa dia harus ke sana? Kan selama ini kami diajarkan di gereja bahwa Abraham betul-betul blind faith ketika Tuhan suruh menyeberang, tinggalkan Terah dan tinggalkan tanahnya dia betul-betul hanya iman buta lalu dia menyeberang. Tapi kan kalau saya lihat dari kronologi ini, saya muncul pemikiran bahwa ada kemungkinan Abraham menyeberang karena dia masih kenal dengan eh, sosok Tuhan yang benar, which is yang disebut Hashem. Oke. Jadi apakah dia benar-benar blind faith waktu itu karena Terah dan kakeknya dan buyutnya itu adalah penyembah berhala dalam pengertian tertentu, Oke. atau apakah dia sebenarnya punya pengertian tentang, oh ini Tuhan yang benar dari moyang saya yang namanya Sem, Nuh, dan sampai ke bapak leluhur Adam yang suruh saya ke sana, makanya saya harus ikut, bahwa saya harus kembali ke tanah nenek moyang saya yang orang-orang benar. Nah, apakah pemikiran saya ini bisa divalidasi gitu, Bu? Itu Oke. yang pertama. Lalu yang kedua, kalau nggak salah saya pernah dengar Ibu Rita bilang dari Eber itu masih, kalau nggak salah ya, dari Eber itu masih terpelihara bahasa surgawi yang akhirnya kita kenal dengan bahasa Ibrani. Yes. Boleh nggak Bu diterangkan lebih detail Oke. Baik. dasar argumennya, Bu? Itu Ya. aja. Thank you. Yang pertama saya akan menjawab bahwa sebelum pemanggilan Abraham, Tuhan tentu saja memanggil Terah, ya. Bahkan mungkin ada orang-orang lain yang dipanggil, tetapi karena tidak memberikan respon yang baik, maka orang-orang itu namanya nggak ditulis, ya kan? Nah, ada orang yang meresponi panggilan Allah, yaitu Terah. Dia dari Ur, kemudian dia berjalan sampai ke Haran. Tapi setelah di Haran, dia menetap di sana. Dia tidak meneruskan menuju ke Kanaan. Nah, karena bapaknya mati di Haran, maka kemudian Abrahamlah yang meneruskannya di situ. Jadi saya pikir mungkin Abraham bukan satu-satunya orang yang dipanggil. Mungkin Tuhan memanggil orang-orang yang lainnya, tetapi yang sampai tuntas menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, sampai ke Shechem, sampai ke tanah Kanaan, itu hanya Abraham. Nah, sebenarnya nanti kalau kita punya waktu untuk membahas Alkitab, kitab Kejadian ini sampai dengan Abraham, sebenarnya Abraham itu imannya itu progresif, ya. Imannya bukan iman buta. Dia banyak sekali berbantah-bantahan dengan Tuhan. Hanya saja kita sering membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang sudah mensopankan kata-kata kasar yang pernah Abraham ucapkan kepada Tuhan. Have you any idea bahwa Tuhan itu pernah dikata-katai oleh Abraham? Orang-orang Indonesia banyak yang have no idea. Kenapa? Karena mereka membaca Alkitab terjemahan. Tetapi kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, ada kata yang sangat kasar yang diucapkan Abraham kepada Tuhan. Dan sampai Abraham itu bertobat, dan sampai pada saatnya nanti Abraham itu tidak berani lagi membantah Tuhan, sampai Tuhan ketika meminta anaknya itu untuk dipersembahkan,
di situ titik di mana Abraham tidak mau berbantah-bantahan lagi kepada Tuhan dan dia memberikan putranya Ishak untuk dipersembahkan. Dan itu dinamikanya sangat banyak sekali. Nah, mengenai bahasanya Eber, ya. Dan di sini kita akan tentu saja masuk ke situ, ya. Masih agak jauh karena saya belum membahas di mana Nuh itu nanti menjadi seorang petani anggur yang pertama dengan kemabukannya, kemudian dia mengutuk Kanaan, ya, sampai nanti Kanaan itu ini dikutuk dan tanah dari Kanaan itu nanti diberikan kepada keturunan dari Sem yang nanti dirupakan pada keturunan-keturunan dari Abraham. Nah, Eber pada saat zamannya Nimrod putra Kus. Kus itu anaknya Ham. Jadi Nimrod ini cucunya Ham, ya. Nah, pada saat itu ketika Nimrod raja pertama di bumi itu menjadi emporium yang pertama, dia membangun menara Babel. Dan di situ menurut legendanya orang Yahudi dan juga dikonfirmasi dalam sejarahnya orang Muslim juga, ya. Di situ diceritakan bahwa Eber itu menolak untuk terlibat dalam pembangunan Menara Babel. Maka ketika Menara Babel itu dibuat, Allah menjadi kacau balau karena kebingungan bahasa, maka kemudian Eber ini tetap diperkenankan Tuhan untuk memakai bahasanya sendiri, yaitu bahasa yang sudah dipakai sejak zamannya Adam sampai Nuh, yaitu bahasa Idenik. Ya, nanti kita akan belajar mengenai bahasa Idenik untuk buku Parasyat Noah ini di, kalau nggak salah itu di bab 33 kali ya. Tunggu, saya lupa. Bab berapa? Ya, di bab 38, maaf, di bab 38, halaman 513. Ya, kalau Anda belum punya buku ini, saya juga nulis juga di laman sarapan pagi Biblika, Anda ketik Idenik. Ya, nanti di situ Anda bisa menemukan artikel saya, bahasan mengenai Idenik. Jadi, bahasanya orang Ibrani, keturunan dari Eber, orang yang menyeberang itu adalah bahasa Idenik. Dan ini merupakan penelitian dari seorang profesor namanya Profesor Isaac Mosesen, ya. Saya sedang membuat proyek bersama untuk membuat satu tulisan baru Idenik, yaitu Lashon Gan Iden, ya. Tapi kemungkinan karena tahun ini saya masih penuh, mungkin tahun depan baru saya bisa menulisnya bersama-sama. Pak Alfa, Ya, Baik, terima kasih Bu. Buku nanti yang pasti dibahas. itu saya belum ada, baru ada yang apa? Besorot Hatselaf kalau nggak Ya, salah ya. nggak Injil apa-apa. itu Anda ada. bisa baca di online ya, www Sarapan Pagi. Bisa baca di. Oke, Ibu. Terima kasih banyak Bu Rita, Tuhan berkati. terima kasih Pak Alfa. Kita sudah ada penanya berikutnya Bu Rita. Ini ada Ibu Marta. Ya, Marta. silakan, Ibu Marta. Shalom, Bu. Shalom. Silakan Ibu. Ya, Ya, silakan. Bu, ini saya tadi agak telat, cuman mungkin ini agak ini juga sih, sedikit agak kena ke apa yang dibahas sama Pak Alfa tadi. Cuman ini gini, Bu, saya pernah dengar dari teman gereja dalam suatu diskusi gitu tentang Sem dan perjalanannya di dalam masa hidupnya gitu ya. Jadi ada arkeolog yang info dari arkeolog gitu, katanya di si Sem ini jadi raja sebelum si Abraham itu menyeberang.
Terus pas Abraham nyebrang katanya kan ketemu sama Melkisedek yang pada saat itu di zaman itu adalah Raja Shalem. Kalau dari perspektif atau mungkin apa apa yang Ibu anggap benar, ada kemungkinan nggak ya Bu untuk si Sem ini adalah Melkisedek itu sendiri? Karena kan si Melkisedek ini Ya. sosoknya sangat misterius ya Bu ya. Karena si Sem Ya. adalah raja terbesar di daerah Kanaan kan. Jadi apakah memang mereka hidup sejaman dan memang ketemunya ternyata si Melkisedek itu Sem? Tolong dibantu ya Bu. Terima kasih. Baik. Tadi sudah saya bahas sedikit ya, tapi saya tampilkan lagi ya. Tunggu ya. Saya tampilkan lagi. Nah, ini ada timeline dari Adam, Set, Enoch, Kenan, Maleel, ya, Metushalah, Nuh di sini, ya. Nuh, Abraham. Oh, saya belum menyiapkan di sini, ya. Tapi nanti, ya, Nuh di sini punya anak Sem kan. Nah, itu nanti bisa ada kemungkinan ketemu di salah satu ada salah satu tahun gitu, bisa ada kemungkinan Sem. Nah, ini Sem itu kan umurnya panjang juga. Nah, nanti bisa ketemu Abraham di sini kira-kira. Ya. Sayangnya ini belum saya siapkan di sini. Kapan-kapan nanti saya bahas pasti, ya. Mengenai Sem kemungkinan bertemu dengan Abraham. Ada kemungkinan memang. Oh iya, ini baru sampai Nuh doang. Nanti saya siapkan dulu ya, Bu. Mata. Iya Bu. Kemungkinan bahwa Sem itu adalah Melkisedek, Raja Salem, bisa saja. Namanya juga tafsir. Tafsir itu bisa dipertanggungjawabkan dengan perhitungan timeline seperti ini. Ya, sayang sekali ini bukan yang sampai ke Abraham. Nanti deh, ya. Ya, Oke. baik. Terima kasih Bu Marta. Bu Rita, kita ada penanya juga di kolom chat. Ini saya bacakan buat kita. Dari Herman, Bapak Herman. Mohon izin bertanya Ibu Rita Wahyu, apa artinya anak-anak perempuan dan anak-anak Allah yang ada di kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 2? Terima kasih Bu. Oke. Ya, ini sudah ada di dalam bahasan kita sebelumnya, ya. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa itu adalah anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh, tapi saya nggak setuju, ya. Karena kalau malaikat yang jatuh itu setan. Kalau setan nggak bisa disebut sebagai anak-anak Allah kan. Nah, ada satu lagi bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin-mawin. Jadi cerita mengenai manusia menikah dengan genderuwo itu hanya mitos saja. Nah, kemudian banyak kan orang-orang Kristen yang kemudian memakai sumber-sumber dari kitab Henokh. Tapi saya nggak setuju karena Henokh itu not even Deuterokanonica. Dia hanyalah kitab pseudepigrapha. Kitab Henokh itu memang fragmennya pernah ditemukan di dalam Dead Sea Scroll. Tapi apapun yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu tidak bisa dikonsider sebagai protokanonika. Karena jemaat Qumran itu tidak hanya menyimpan kitab-kitab protokanonik, dia juga menyimpan kitab-kitab sekuler yang lain, termasuk pseudepigrapha. Jadi penemuan kitab Henokh pada Dead Sea Scroll tidak lantas menjadikan kitab Henokh ini menjadi protokanonik, nggak bisa. Karena bagaimanapun ada hal yang bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin-mawin. Jadi perkawinan manusia yang berdaging dengan malaikat atau malaikat yang jatuh yang adalah iblis itu tidak sesuai dengan Alkitab kita. Tapi ya, berdasarkan kitab Henokh itu banyak orang yang kekeh bahkan menyesat-nyesatkan saya, ya, gara-gara saya tidak
memandang bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh. Mereka mengajukan tulisan dari Michael Heiser. Macam-macam bukunya Michael Heiser diajukan ke saya. Michael Heiser nulis gini, Michael Heiser nulis begini. Kenapa ibu ngomong begitu? Berarti ibu sesat. Tapi Anda harus tahu bahwa Michael Heiser, ya, Michael Heiser tidak konsisten terhadap apa yang dia sebut sebagai malaikat yang jatuh. Dalam buku yang ditulis oleh Michael Heiser, dalam The Old Testament in Revelation, ya, pada halaman 230, ya, dia awalnya mengatakan bahwa Nephilim adalah anak-anak dari malaikat yang jatuh kawin-mawin dengan manusia, ya. Tapi di buku ini pada halaman 230, Michael Heiser mengatakan bahwa Nimrod, yang dimana Alkitab Nimrod itu ditulis sebagai anak dari Kush, cucu dari Ham, dia mengatakan di sini bahwa Nimrod adalah salah satu dari Nephilim. Artinya di sini Michael Heiser tidak konsisten dengan buku-buku sebelumnya yang mengatakan Nephilim itu adalah anak-anak dari malaikat yang jatuh. Jadi jangan mengajukan kepada saya buku-buku Michael Heiser untuk diikuti sebagai kebenaran. Saya menolak penafsiran dari Michael Heiser. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Rita. Ya. Luar biasa ya. Ya, kita masih membuka ruang untuk tanya jawab. Silakan. Yang tadi masih menggantung atau ini tanyakan. Sudah ada Bapak Ferry dan kembali ada Bapak Matthew di belakangnya. Silakan Pak Ferry dulu pertama ya, Pak Ferry silakan. Pak Terima Ferry, kasih. Selamat malam, Bu Rita. selamat malam, Pak Ferry. Ya, saya cuma ingin bertanya kejelasan, Bu, karena saya membaca Nimrod tadi kan Ibu ini tentang Nimrod. Kalau membaca Nimrod ini, kok saya kadang bingung. Ada yang ngomong Nimrod ini pada zaman Terah itu, tapi kok ada yang itu jauh di atasnya Abraham. Mohon pencerahan itu yang benar, Nimrod itu di zamannya siapa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Nimrod itu di zamannya Eber, ya, karena Nimrod itu anaknya Kush di zamannya Eber, yang dimana saat dia menjadi raja, Eber menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Menara Babel. Jadi Nimrod di sini tidak sama timelinenya dengan Abraham, Pak Ferry. Baik, berarti yang ketemu sama Terah yang dimaksud oleh Nimrod yang membakar Abraham di Ur itu bagaimana tuh, Bu? Terima kasih, Bu. Oh, saya itu harus mempelajari lagi, itu mungkin bahasan dari kitab Talmud. Nanti saya pelajari dulu ya. Ya, terima kasih, Bu. Lihat timelinenya, kalau zamannya Nimrod mestinya jauh dari Abraham. Ya. Pak Ferry. Baik Pak Ferry, terima kasih. Ini kita sebelum ke Pak Matthew tadi masih ada yang tertunda ya Pak Matthew. Ini ada pertanyaan Bu dari Bapak Daniel. Bapak Daniel Purnomo. Tanya Bu Rita, arti nama Nuh apa ya Bu? Ya. Nama Nuh itu berasal dari kata Ibrani lanuah. Lanuah itu beristirahat. Nah, arti dari Nuh itu artinya memberikan kelegaan. Ya, coba saya carikan ayatnya ya. Nuh. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sewaktu Nuh lahir, Kejadian 5 ayat 28 sampai 29, ayahnya yaitu Lamek itu mengharapkan bahwa anak ini akan memberikan kelegaan terhadap tanah yang sudah dikutuk. Itu sudah kita pelajari pada mungkin 2 atau mungkin ini kelas yang sebelumnya. Jadi kata Nuh berasal dari kata lanuah, penghiburan. Noah, lanuah sama ya, memberikan penghiburan. Dan betul seperti apa yang dikatakan, seperti namanya, dia memberikan penghiburan.
bahwa di antara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Nuh memberikan penghiburan bagi Allah sehingga Allah mengatakan Venoah matsachen beenei Adonai. Tuhan dibuat Nuh menjadi jatuh cinta karena Tuhan menjadi lega atas kesalahan dari satu orang ini. Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Semoga Pak Daniel memantau tadi ya. Ini kita kelihatannya kembali ke Bapak Pendeta Dr. Insinyur Andrew. Ya, Pak Pak Andrew. Andrew, kita persilakan satu pertanyaan saja ya Pak. Nanti kita beri Baik. kesempatan. Tadi ya, yang tadi belum kesampaian nih. Masih belum Ya. tuntas Bu, itu jadi harus Sebenarnya saya terus terang, Ibu, lebih banyak sastra ini kita belum banyak ketahui. Terima kasih banyak ini ada kesempatan. Shalom lagi Bu, moderator yang saya hormati, terima kasih. Tadi Ibu, kalau saya tidak salah mendengar, menjelaskan bahwa penafsiran yang tidak sama oleh orang bangsa Yahudi membuat ini ada jalan tengah. Apakah dengan misalnya contoh konkret dalam perjanjian baru, Yesus mati atau meninggal hari Jumat. Kalau kita hitung-hitung 3 hari berdasarkan kalender itu jatuhnya hari Kamis. Itu Ya. mana yang korelasinya? Ya. Sebab kan agak repot ini kita memberikan juga penegasan-penegasan. Kalau orang Yahudi sendiri memberikan tafsiran selalu di tengah-tengah begitu Bu. Mohon maaf ini Bu. Terima kasih. Nah, sebenarnya ini ada di dalam menafsirkan sebuah kata hari ya. Paraskevi itu Paskah. Paraskevi itu hari persiapan. Nah, kata persiapan ini kalau di dalam nama-nama hari bahasa Ibrani itu adalah hari Kamis. Tetapi dalam Yohanes 19 ayat 30, Paraskevitu Paskah itu adalah Erev Pesak yang tidak tergantung pada harinya, tetapi hari persiapan untuk hari besar yaitu hari raya Paskah. Nah, tapi sudah terlanjur bahwa kata Paraskevi itu diartikan hari Kamis, maka Yesus disalib pada hari Jumat, gitu kan. Nah, ini riskan buat saya. Saya pernah membuka kelas tentang kemungkinan bahwa gimana sih kalau seandainya Yesus itu tidak disalib pada hari Jumat, tetapi dia disalib pada hari Rabu, yang dimana ketika dia masuk ke dalam kubur dan ditutup itu adalah tepat pada Kamis setelah jam 18 malam itu, yaitu petang hari, masuk ke dalam Rebu malam itu masuk kepada Kemisnya orang Yahudi. Nah, terhadap penafsiran ini tentu saja ada bahasan yang sangat panjang sekali tentang penafsiran kata Yunani paraskevi. Paraskevi itu mau diartikan harfiah persiapan, yaitu persiapan untuk Paskah, ataukah paraskevi itu diartikan sebagai hari Kamis, yang kemudian secara tradisi kalau Kamis itu adalah persiapannya, maka Yesus disalibkan pada hari Jumat. Tapi Alkitab tidak menuliskan Yesus itu disalib pada hari Rabu atau hari Jumat, kan nggak ditulis begitu. Tapi hari kebangkitannya ditulis betul-betul, yaitu pada Mia Hemera, yaitu hari yang pertama. Hari pertama suatu pekan itu adalah Yom Echad, hari pertama. Ahad, Echad, hari Ahad, hari Minggu. Nah, jadi Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu, itulah yang tertulis di Alkitab dan ini nggak bisa diganggu-gugat. Yang masih bisa ditafsir-tafsirkan itu adalah kemungkinan Yesus itu mati hari Rabu, yang dia dimasukkan di kubur bumi itu tepat pada Kamis petang hari menurut hitungan Yahudi, dan kemudian bangkitnya itu setelah Sabat selesai. Nah, Sabtu jam 18 petang itu, jam 18.01 bagi orang Yahudi itu sudah Minggu. Jadi ketika Maria dan teman-temannya mendapati pada
subuh dini hari itu kubur itu sudah kosong. Kita nggak tahu Yesus itu bangkitnya itu jam 18.01 ataukah jam 20 ataukah jam 21, tapi yang pasti subuh kubur itu sudah kosong. Nah, terhadap penafsiran ini saya perlu waktu yang lama untuk mendapatkan kejelasannya, Pak Matthew. Baik, Pak Matthew, terima kasih. Ya, tapi untuk menjelaskan ini riskan bagi saya. Ya, tapi kan saya sudah sering dibidat-bidatin orang-orang itu. Ya, nggak apa-apa sih. Biasa itu, Bu. Biasa ya. Nah, Udah latihan. biasanya tuh karya-karya yang bermutu itu selalu menghadirkan pengkritik-pengkritik. Ya, biasanya gitu. Baik, kita melanjutkan ke ada pertanyaan di kolom chat Ibu Rita ini dari Ya, Bapak Steve Mendel. Nah, ini ya. beliau bertanya ini Mm-mm, serius ini. Bagaimana tanggapan Ibu soal arkeolog Mesopotamia mm-mm, bernama Irving Finkel mm-mm, tentang Bahtera Nuh, katanya bentuk bulat dan anyaman Strauss, kayak perabotan tradisional tapi ini mega-mega big, bukan mm-mm, kayak kapal kayu yang biasa digambarkan. Nah, beliau mm-mm. mengirimkan ada link YouTube di sini untuk jadi referensi. Ya, Jadi mungkin referensi mirip dengan tempatnya bayi Musa yang dianyam gitu. Terus ditambahkan, sebenarnya apa alasan air bah dikirim jika setelah Nuh tetap muncul orang-orang berdosa seperti Ham dan anak Kanaan serta komunitas Menara Babel? ya. Apakah kemabukan Nuh itu gara-gara global warming? Nah itu, ya Ya, Bu, silahkan. ya baik. Mohon bersabar tentang kemabukan Nuh ini dan mengenai Bahtera ya. Tentu saja Alkitab di kelas sebelumnya kita sudah pelajari bahwa Bahtera itu tertulis di Alkitab dituliskan bahannya dari kayu gofir. Hmm. Jadi bukan dari straw ya. Kalau seandainya ada temuan-temuan itu ya bisa saja mungkin bahtera yang lain tapi bukan bahteranya Nuh gitu kan. Nah, ini tafsiran-tafsiran semacam ini boleh saja dilihat tapi belum tentu kebenaran. Alkitab menuliskan bahwa bahtera itu dibuat dari kayu gofir. Ya sudah, percaya saja itu ya. Kalau misalnya ada yang mirip-mirip, ya bisa saja hal-hal yang mirip-mirip. Toh juga kisah mengenai Nuh dan banjir ini ada di dalam Epic of Gilgamesh. Kisah yang mirip. Siapa niru siapa? Nah ini biasanya para arkeolog itu selalu menuduh bahwa Alkitablah yang meniru Epic of Gilgamesh. Kenapa sih? Kok nggak dibalik gitu? Epic of Gilgamesh itulah yang meniru Alkitab. Kenapa nggak begitu gitu loh? Kenapa selalu Alkitablah yang dituduh dan Alkitab dianggap sebagai ciplakan gitu kan? Ya, kapan-kapan kita akan pelajari. Dan pasti saya juga akan membahas mengenai bahasan Epic of Gilgamesh nanti ya, pelan-pelan. Termasuk kemabukan dari Nuh ini, Pak Steve Mendel. Baik, pasti kita tunda kemabukan kita Ya, berikutnya gitu. dan ini nanti menarik ya. Ketika kita membahas kemabukan Nuh, sebenarnya di situ ada satu bahasa eufemisme. Nah, Hmm. Alkitab itu selalu menulis hal-hal yang melanggar susila atau menuliskan suatu hubungan interkos laki-laki dan perempuan itu selalu dalam bahasa eufemisme. Nah, nanti kita akan menggali kenapa Nuh itu setelah dia kemabukannya itu bisa marah, sangat marah kepada Kanaan, cucunya itu. Nah, nanti kita menggali bahwa nanti karena Kanaan itu kemungkinan ya, saya kasih bocoran sedikit, disitulah awal terjadinya dosa seksual yang sangat dikutuk oleh Tuhan, yaitu dosa semburit ada di situ. Ya, bagaimana kita menggalinya nanti sabar saja, harus dari sastra Ibrani pelan-pelan, Pak Steve. Siap. Baik, Bu, ini ada pertanyaan atau request dari Bu Marta. Bu Rita, apakah kami boleh mendownload materi-materi Ibu Oh ya, dalam manusia dari seri 1? ya ikuti saja. Materi saya
bisa dibaca dengan sangat gampang dan bisa di copy paste di www.sarapanpagi.org ya. Iya. Bahkan isi dari sebagian buku ini ada di www.sarapanpagi.org. Jadi bisa dibaca di situ. Silakan. Bahkan Bapak Ibu, sarapan paginya ini benar-benar ini tidak hanya roti nih. Jadi betul-betul pengetahuan. Ya. Baik, kita masih ada waktu 8 menit. Nah, ini sudah ada satu penanya, kita posisikan sebagai penanya yang terakhir saja. Ya. Ada mungkin ya, Ibu atau Bapak ya, Pak Dian, Dian. Atna, ya silakan langsung saja. Silakan Pak Selamat Dian. malam, selamat malam Berita. Ya, tadi sempat Ibu Rita berbicara tentang sebenarnya ini kan sejarah manusia yang mungkin yang pertama mungkin Ibu pernah menerangkan mungkin itu ada pasti. Tapi Ibu tadi sempat menyinggung soal matahari. Saya hanya ingin bertanya Bu, waktu penciptaan itu kan seringkali kita mendengar 7 hari penciptaan. Padahal kalau kita 6 melihat hari. matahari itu kan tidak matahari itu kan jadilah terang gitu. Terang itu kan seringkali dianggap sebagai satu ciptaan sehingga diartikan oleh orang-orang saksi Yehova bahwa Yesus itu diciptakan gitu. Jadi yang benar itu 7 hari penciptaan atau 7 hari apa begitu Bu? Terima kasih. Ya. Yang benar 6 hari penciptaan. Nah, pada hari pertama Tuhan itu mendatangkan terang. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayat tohu favohu. Dan ayat yang ketiga Tuhan mengatakan jadilah terang dan terang itu jadi. Nah, terjemahan jadilah terang bahasa Ibraninya adalah yehi or fayehi or, dan di situ nggak pakai kata bara yang artinya terang ini yehi itu adalah bentuk jasif dalam sastra Ibrani. Yehi itu jasif. Jadi biarlah terang itu hadir. Kenapa Tuhan tidak mengatakan aku menciptakan terang dan diciptakanlah terang? Karena terang adalah atribut dari Allah sendiri. Artinya di sini Tuhan itu mendatangkan terang. Biarlah terang itu datang. Bahasa Indonesia karena keterbatasan kata, maka menulis jadilah seolah-olah Tuhan menjadikan atau Tuhan menciptakan. Padahal bahasa aslinya itu dari kata hayah. Hayah itu seperti to be dalam bahasa Inggris. Yehi. Let become the light. Let be the light. Ya, bukan let become. Kalau let become itu kayak memang diciptakan, tapi let there be the light. Jadi itu hadir. Nah, di perjanjian baru Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia. Nah, kemudian saksi-saksi Yehova karena Yesus mengatakan akulah terang dunia, kemudian dia memparalelkan dengan Kejadian 1 ayat 3, yehi or, fayehi or. Kenapa dia memparalelkan sabda Yesus akulah terang dunia dengan Kejadian 1 ayat 3? Karena saksi Yehova membaca Alkitab dalam terjemahan. Kalau dia mengerti sastra bahasa aslinya, tidak ada kata cipta di situ, tetapi bentuk keberadaan dalam bentuk jasif. Nah, sayangnya jasif itu nggak bisa tertampak jelas dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti kayak dipanggil. Terang, sini, sini. Biarlah kamu datang. Kayak Tuhan mengundang. Jadi bukan penciptaan. Kejadian 1 ayat 3 itu bukan penciptaan terang. Jadi di sini Musa itu sebenarnya di sini ada sisi teologis. Orang Mesir itu penyembah dewa matahari Amun-Ra, Ra, ya. Nah, Ra itu kan matahari. Dan dianggap matahari adalah kekuatan dari alam semesta. Nah, orang Israel yang sudah terlalu lama tinggal di Mesir, itu mungkin sebagian dari mereka ikut mempercayai bahwa Amun-Ra, dewa matahari, ini adalah penguasa alam semesta. Tetapi begitu
Musa mengajarkan sebagai guru besar bagi Israel. Musa mengatakan bahwa terang itu sudah ada sebelum matahari ada. Di sini untuk menyatakan bahwa terang sebagai atribut Allah itu Allah yang menciptakan matahari. Maka jika kalian menyembah matahari, kalian menyembah oknum yang salah. Seharusnya kamu harus menyembah sang pencipta matahari itu. Yaitu siapa? Adonai Elohim. Begitu, Pak Dian. Berarti kalau Ibu tadi menerangkan hari pertama Tuhan tidak menciptakan, berarti penciptaan itu berarti tidak 6 hari, Bu ya. Karena hari pertama kan tadi Ibu mengatakan menghadirkan, tidak menciptakan. Oh, hari pertama Anda harus melihat dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bulatan bumi itu diciptakan pada hari pertama, yang artinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-6 dan seterusnya itu, dan seterusnya sampai hari ke-6 itu betul-betul adalah penciptaan alam semesta dan isinya. Begitu, Pak Berarti Dian. hari pertama itu Allah menciptakan langit dan buminya itu ya. Ya, dan kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli Ibrani, nah 1 Petrus 3 ayat 15 itu mengatakan bumi diciptakan dari air dan oleh air. Tadi ayatnya sudah kita baca. Sekarang saya tanya, dalam bahasa Indonesia, coba cari bagaimana air itu diciptakan. Ada nggak? Kejadian pasal 1, air itu diciptakan. Enggak ada kan? Tiba-tiba Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Pertanyaannya, kapan Tuhan menciptakan air? Ini hanya bisa dibaca dalam bahasa asli Ibrani, ya. Bereshit bara Elohim et ha sham mayim ve'et haaretz. Air dalam bahasa Ibrani itu mayim. Shamayim itu artinya langit. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau itu saya penggal, Bereshit bara, pada mulanya Allah menciptakan Syam, di sana ada air. Syam mayim. Maka kalau ditanya kapan air diciptakan, saya bisa menjawabnya pada hari pertama. Yaitu di mana? Kejadian 1 ayat 1. Gimana cara bacanya? Yaitu dari pemenggalan kata Syamayim menjadi Syam mayim. Di saat itu Tuhan menciptakan air. Maka ketika Anda membaca tulisan dari Rasul Petrus yang mengatakan bumi diciptakan dari air dan oleh air, itu memang benar-benar ada. Karena mayim dulu diciptakan, baru arets di Kejadian 1 ayat 1. Sudah kita bahas sebenarnya ini, Pak Dian. Ya. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Ya, terima kasih juga Pak Dian. Dengan begitu Bapak Ibu, ya kita sampailah di ujungnya. Kita mendengar suatu uraian yang runut dan decipherment, uraian yang ini menurut saya pribadi gitu, semacam hasil kritikal yang tajam. Ada konteks, ada bahasa, ada sejarah. Tentu sayang kita lewatkan untuk pertemuan berikutnya.